Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu terkait materi hukum perkalian probabilitas dengan mata kuliah statistik bisnis. Halo semuanya, selamat datang di presentasi singkat saya yaitu tentang hukum perkalian probabilitas. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa menghitung kemungkinan dua kejadian atau lebih terjadi secara bersamaan? Misalnya, berapa peluang Anda mendapatkan angka genap pada dadu dan mendapatkan gambar pada koin secara bersamaan? Nah, hari ini kita akan menjelajahi konsep dasar probabilitas ini. Selanjutnya, penjelasan. Untuk teman-teman, udah tahu belum apa itu hukum perkalian probabilitas? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasannya. Hukum perkalian probabilitas secara fundamental digunakan untuk mencari peluang terjadinya dua kejadian dan secara bersamaan. Ini berbeda dengan hukum perjumlahan yang membahas kejadian atau saling lepas. Dalam hukum perkalian, kita ingin mengetahui probabilitas bahwa kejadian A terjadi dan kejadian B juga terjadi. Ada dua skenario utama yang akan kita bahas, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Memahami perbedaan antara keduanya adalah kunci untuk menerapkan rumus yang tepat dalam menghitung probabilitas. Di sini, saya akan menjelaskan dua kejadian yang terjadi dalam hukum perkalian. Yang pertama, kejadian saling bebas terjadi pada dua kejadian yang terjadi secara bersama-sama, tetapi tidak saling memengaruhi satu dengan yang lain, sehingga disebut kejadian saling bebas. Jadi teman-teman, bedakan antara hukum penjumlahan saling lepas dan hukum perkalian saling bebas. Yang kedua, kejadian bersyarat, yaitu sebuah kejadian yang terjadi dengan syarat kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ada dua contoh kejadian saling bebas. Contoh sederhana untuk kejadian saling bebas, jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar satu kali bersamaan, berapa peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu? Untuk mata uang, ada dua kemungkinan hasil, gambar atau angka. Jadi, peluang mendapatkan gambar adalah 1/2. Dan untuk dadu, ada 6 kemungkinan hasil, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5, yang berarti ada 3 hasil yang diinginkan. Jadi, peluang mendapatkan bilangan ganjil adalah 3/6 atau disederhanakan menjadi 1/2. Karena kedua kejadian ini saling bebas, kita cukup mengalihkan peluang masing-masing. P gambar dan ganjil sama dengan P gambar dikali P ganjil sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Ini menunjukkan betapa mudahnya menghitung probabilitas ketika kejadian tidak saling memengaruhi. Next, selanjutnya kejadian bersyarat. Kita akan membahas kejadian bersyarat. Ini adalah skenario di mana satu kejadian hanya dapat terjadi atau peluangnya berubah jika kejadian ini sudah terjadi terlebih dahulu. Ada sebuah syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, peluang hujan hari ini mungkin akan berubah jika kita tahu kemarin sudah hujan. Rumus untuk hukum perkalian pada kejadian bersyarat adalah P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali P, B, dan A. Di sini, P, B, dan A dibaca sebagai peluang B terjadi dengan syarat A sudah terjadi. Ini adalah probabilitas B dengan asumsi A telah terjadi, menunjukkan adanya keterkaitan atau pengaruh dari kejadian pertama terhadap kejadian kedua. Nah, teman-teman, bisa kita lihat ada beberapa contoh dalam kejadian bersyarat. Mari kita pahami dengan contoh klasik dari kejadian bersyarat. Bayangkan, ada sebuah kotak yang berisi 6 bola dan 4 bola putih.
kita akan mengambil 2 bola berturut-turut tanpa pengembalian. Pertanyaannya, berapa peluang yang terambil kedua-duanya adalah bola merah? Untuk pengambilan pertama, ada 6 bola merah dari total 10 bola. Jadi, peluang terambil bola merah pertama adalah P dalam kurung M1 sama dengan 6/10. Karena bola tidak dikembalikan, sekarang di dalam kotak hanya tersisa 9 bola. Dan jumlah bola merah juga berkurang menjadi 5. Jadi, peluang terambil bola merah kedua dengan syarat bola pertama sudah merah adalah P, M2, dan M1 sama dengan 5/9. Maka, peluang kedua-duanya merah adalah PM1 dan M2 sama dengan PM1 dikali PM2 dan M1 sama dengan 6/10 dikali 5/9. Hasilnya 30/90. Disederhanakan menjadi 1/3. Ini menunjukkan bagaimana hasil pengambilan pertama memengaruhi peluang pengambilan kedua. Karena jumlah total bola dan bola merah yang tersedia berkurang. Kita lanjut variasi pengambilan bola dan data calon lolos. Mari kita lihat variasi dari contoh bola yang sama. Bagaimana jika yang terambil pertama adalah bola merah dan yang kedua adalah bola putih? Peluang terambil bola merah pertama adalah PM1 sama dengan 6/10. Setelah 1 bola merah terambil, sekarang tersisa 9 bola di dalam kotak. Dan jumlah bola putih masih tetap 4. Jadi peluang terambil bola putih kedua dengan syarat yang pertama adalah merah adalah P, P2 dan M1 sama dengan 4/9. Maka peluang terambilnya pertama merah dan kedua putih adalah PM1 dan P2 sama dengan PM1 dikali P, P2 dan M1. Hasilnya 6/10 dikali 49 sama dengan 24/90 sama dengan 4/15 atau sekitar 0,27. Sekarang, mari kita terapkan konsep kejadian bersyarat pada data yang lebih kompleks, seperti data hasil seleksi. Dari tabel calon lolos, berapa peluang yang lolos adalah pria dan dari jurusan akuntansi, dengan syarat yang lolos itu adalah pria. Dari tabel yang lolos adalah 200 orang. Total pria yang lolos A adalah 120 orang, jadi P A sama dengan 120/200. Dari 120 pria yang lolos, 30 diantaranya berasal dari jurusan akuntansi. D. Jadi peluang lolos dari jurusan akuntansi dengan syarat pria adalah P, D, A sama dengan 30/120. Maka PA dan D sama dengan PA dikali P, D, dan A sama dengan 120 per200 dikali 30/120. Hasilnya 30/200 disederhanakan menjadi 0,5. Oke teman-teman, dari beberapa kejadian yang sudah kita lihat dan kita bahas, ini menunjukkan bagaimana hukum perkalian untuk kejadian bersyarat membantu kita menghitung peluang dalam situasi di mana satu kejadian memengaruhi peluang kejadian berikutnya. Dengan memahami kedua jenis kejadian ini, kita akan dapat menganalisis berbagai skenario probabilitas dengan lebih akurat. Begitu teman-teman, semoga presentasi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.